Wah, Kak Jones, ada banyak banget ikannya ya, macem-macem. Iya kak, Kak Daryl coba lihat tuh. Ada yang besar, ada yang kecil. Iya, luar biasa ciptaan Tuhan. Warna-warni ikannya. Adik-adik, udah lama nungguin ya. Hari ini kembali kita mau beribadah bersama-sama di rumah kalian masing-masing. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, bernyanyi, bersorak. Kita juga mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Kita mau nyanyikan, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Amin. Tuhan, Ya. sungguh-sungguh memuji Tuhan, muliakan nama Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan. Adik-adik, siapkan hati kita, sama-sama kita mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami semua anak-anak-Mu,
beserta dengan orang tua kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, bahkan Tuhan memberkati kami semua. Dan kiranya Roh Kudus pimpin ibadah sekolah minggu pada hari ini, supaya semua boleh berjalan dengan baik, berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya pimpin setiap kami, Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang lain mana ya tadi Kak? Iya ya. Oh itu. Nah. Ayo sini. Ayo. Kelamaan lihat-lihat ikan nih. Yuk kita mau memuji Tuhan sama-sama teman di Ya. rumah. Indahnya ikan, indahnya pelangi, bintang, bunga, tapi tak seindah kasih Yesus. Amin. Amin. Kita menyanyikan pujian ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Puji Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus cinta kita semua. Yesus pokok dan kita adalah caranya. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama dengan bersukacita pakai gerakan. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, bahwa kita cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, terima kasih buat cinta-Mu yang begitu besar, yang sudah menyelamatkan kami. Dan kami bisa ada sampai saat ini, semua karena kasih setia-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu mengenal-Mu ya Tuhan. Untuk itu, berbicaralah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kami dapat mengenal Engkau, kami pun dapat mengerti kehidupan ini yang Kau percayakan bagi kami, dan kami akan bertumbuh semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk kita bersama-sama belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar tentang tema ujian iman. Puji Tuhan, kita akan baca ayat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Saya ulangi, Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dan 18. Pembacaan kita panjang, tetapi saya akan bacakan beberapa ayat.
Yakobus 1 ayat 12. Kalian akan bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan seterusnya. Nanti kalian bisa baca ayat di dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Nah, saat ini kita akan belajar tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang pengikut Kristus. Remaja yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa kehidupan kita menjalani hidup ini sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita punya iman kepada Yesus, dan iman kepada Yesus Kristus itu juga akan mengalami ujian. Ya, tentunya kita akan dan ujian itu juga untuk menguatkan kita. Ujian terhadap iman kita itu bukan untuk membuat kita lemah, tidak, tetapi justru harus membuat kita semakin kuat dan kita semakin percaya bahwa yang kita imani itu di dalam Yesus Kristus itu benar adanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan lihat beberapa poin di sini tentang arti ujian itu sendiri, ya. Ujian adalah sesuatu yang digunakan untuk menguji kualitas atau kemampuan seseorang dalam suatu hal. Ya, kalau kalian sekolah kan juga harus diuji dulu, gitu kan? Itu contoh sederhananya saja. Dalam iman Kristen pun juga dibahas tentang ujian iman yang membuat kita ini, anak-anak Tuhan ini, mengalami proses untuk mengetahui kualitas iman kita dan kesetiaan kita di dalam mengikut Kristus. Haleluya, sebagai bentuk pemurnian iman. Sebagai bentuk untuk memurnikan bagaimana kesungguhan kita menjadi anak Tuhan. Kita lihat beberapa poin yang harus kita pahami tentang ujian iman itu dalam kehidupan kekristenan kita, remaja Kristen khususnya. Yang pertama, apa yang disebut ujian dalam iman Kristen? Ya, apa yang disebut ujian dalam iman Kristen? Ujian bagi anak Tuhan adalah kesukaran dan penderitaan dalam mempertahankan iman dengan taat melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan kalau dengan kekuatan kita sendiri itu nggak bisa. Manusiawi kita itu nggak bisa. Manusiawi kita secara manusia kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kita nggak akan bisa. Untuk itulah kita perlu Roh Kudus. Untuk itulah kita perlu, ya, bagaimana Roh Kudus itu membantu kita untuk kita tetap bertahan, mempertahankan iman kita untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Dengan kita melakukan firman Tuhan dengan ketaatan kita, ya, itu Roh Kudus akan menolong kita untuk, ya, pribadi kita tidak bisa mengubah karakter kita sendiri, ya, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, karena kita ada kerinduan untuk melakukan firman Tuhan dengan taat, ya, itu akan mengubah karakter pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, seperti yang pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu, bagaimana pentingnya Roh Kudus. Itu juga akan menolong kita untuk mempertahankan iman kita dalam ujian, untuk meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Supaya ketika ada ujian itu, ya, supaya ketika ada ujian itu, iman kita, kualitas iman kita itu akan semakin kokoh, akan semakin kuat. Puji Tuhan. Poin yang kedua, ya, beberapa hal yang harus dipahami tentang ujian iman. Poin yang kedua, bagaimana proses ujian iman terjadi dalam kehidupan anak Tuhan.
ya, ujian yang datang atau ujian yang diizinkan untuk meningkatkan kualitas iman kita sebagai anak Tuhan itu ada contohnya, ya. Jadi kita tidak berbicara asal saja, tetapi firman Tuhan sudah memberi teladan, firman Tuhan sudah memberikan contoh-contoh di sini. Bagaimana orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang mempertahankan imannya, percaya kepada Allah yang hidup. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Alkitab kita lihat contoh, yaitu bagaimana ada orang-orang yang dalam proses ujian imannya. Contoh yang sering kita dengar, Yusuf. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 di sana kita lihat bagaimana Yusuf, dia harus mempertahankan kelakuannya bersih. Dia harus mempertahankan imannya, percaya kepada Allah yang hidup itu ketika dia difitnah oleh Potifar. Ya, kita tahu sehingga Yusuf, singkat ceritanya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ya, tetapi pada waktu dia di penjara pun, nanti kalian bisa baca di sana di dalam Kejadian 39, ya, pada waktu Yusuf sampai dipenjarakan pun, ya, Yusuf tidak menyangkal. Yusuf tidak akhirnya ya udah deh supaya aku diselamatin, aku mau menyangkal kelakuanku yang bersih ini. Tidak. Yusuf tetap mempertahankan imannya. Haleluya. Remaja pun harus demikian, tetap mempertahankan iman. Apapun godaannya. Kalau Yusuf ini digoda oleh sesuatu yang membuat nafsu manusia ini mau berbuat dosa, tetapi Yusuf bertahan. Kita pun demikian, ya, ketika menghadapi ujian iman kita, kualitas iman. Contoh yang lain, Abraham. Ya, bagaimana Abraham pun diuji ketaatannya. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-22 di sana. Abraham diuji imannya dengan ketaatannya, dia melakukan firman Tuhan, melakukan firman Allah. Siapa sih yang mau kehilangan anak yang didoakan, ya, yang diharap-harapkan, tetapi begitu ada anak, ya, terus Allah bilang harus dipersembahkan. Tetapi Abraham tidak menentang. Abraham tidak banyak tanya kepada Tuhan. Abraham hanya mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita tahu ceritanya bagaimana Abraham ketika dia taat, ketika dia lakukan firman Tuhan, Tuhan lihat ketaatan Abraham. Ya. Sehingga Tuhan menolong, Tuhan menggantikan, ya, Ishak dengan domba di sana. Nanti kalian bisa baca. Kita belajar tentang ketaatan Abraham, mempertahankan imannya. Ya, dalam itu kan pencobaan tuh, ya. Itu kan masalah sebenarnya buat Abraham. Tetapi Abraham taat. Abraham tunduk akan perintah Allah. Remaja pun demikian. Haleluya. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada godaan, sekalipun harus ada yang misalnya Tuhan mau meminta sesuatu dari yang kita rindukan, yang kita harapkan, yang kita miliki. Tetapi kalau kita taat, percayalah Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Abraham contohnya, dia taat, dia lakukan firman Tuhan. Contoh yang lainnya, Ayub. Ya, kita baca di kitab Ayub di sana bagaimana kisah Ayub. Ya, penderitaannya kurang apa lagi. Sekalipun di dalam Ayub pasal yang pertama di sana dikatakan Ayub itu orang yang saleh, Ayub itu orang yang sepertinya nggak ada kesalahan, sepertinya udah benar-benar orang yang baik begitu. Tetapi ketika Allah menguji, dalam tanda petik di sini, ketika Allah menguji Ayub, sekalipun sahabat-sahabatnya, istrinya, anaknya udah deh, kutuki aja Allahmu. Tetapi apa yang dikatakan Ayub? Masakan aku hanya menerima yang baik, sedangkan yang tidak baik aku tidak terima. Ayub tetap bertahan dalam pencobaan imannya. Dan di akhir di kitab Ayub di sana kita lihat bagaimana Allah mengembalikan, bahkan berlipat apa yang dimiliki Ayub. Nah, remaja dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari poin yang kedua ini ada proses. Ya, ada proses untuk kita meningkatkan kualitas iman kita itu. Tetapi siapa yang bertahan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menyertai kita. Bagi orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh mau
tetap beriman tetap percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Poin yang ketiga, ya. Beberapa hal yang harus kita pahami tentang iman itu, ya. Poin yang ketiga menyebutkan beberapa alasan mengapa anak Tuhan mengalami ujian. Nah, poin yang ketiga ini, kenapa sih kita harus alami ujian iman? Kenapa harus pakai ujian iman? Lah, kita untuk naik kelas saja harus ada ujian, ya kan? Kalau nggak ada ujian, nggak bisa naik kelas. Sekalipun kita sudah diuji, kalau kita nggak lulus pun kita nggak naik kelas. Nah, tetapi dalam iman kita, Tuhan mau supaya iman kita ini bukan terus iman kanak-kanak. Iman kanak-kanak itu maunya yang baik-baik saja. Tetapi ketika mau dewasa rohani, ketika kita mau meningkat level dalam hal rohani, Tuhan izinkan untuk kita alami pencobaan. Tuhan izinkan untuk kita alami ujian untuk meningkatkan iman kita. Ya, untuk membuat iman kita semakin bertumbuh untuk naik level, ya, naik level secara rohani menjadi dewasa. Itulah alasannya mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, mengalami pencobaan. Ayat yang lain katakan, sekali lagi saya katakan di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan mencobai, Tuhan yang menyertai. Amin. Percayalah, ketika kita masuk dalam ujian yang diizinkan Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap menyertai kita. Karena Tuhan pengen lihat sampai seberapa kita percaya kepada Dia. Selanjutnya, alasan mengapa kita harus mengalami ujian. Alasan anak Tuhan harus mengalami ujian. Untuk menghasilkan ketekunan dan kesetiaan di dalam hidup ini. Seperti yang dilakukan Abraham tadi. Dia taat, dia setia. Ya. Yusuf pun tetap dia nggak merubah imannya, sekalipun harus digoda sedemikian rupa untuk berbuat dosa, tetapi dia tetap tekun, dia tetap setia kepada Allahnya. Selanjutnya, mengapa anak Tuhan harus mengalami ujian untuk imannya? Karena dengan ujian itu akan menghasilkan kebahagiaan, akan menghasilkan berkat. Berkat bukan hanya secara jasmani saja, tetapi berkat ketika kita tahu bahwa kita sudah tahan uji, ya. Di Ayub juga dikatakan ketika kita tahan uji kita akan muncul seperti emas. Emas mau diapa-apain tetap emas. Haleluya. Oleh karena itu, ketika kita lolos, ketika kita lulus dalam ujian iman itu, Tuhan akan memberkati kita dengan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, pertolongan Tuhan. Haleluya. Asalkan kita memperhatikan firman Tuhan, asalkan kita taat, asalkan kita takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dari beberapa poin yang sudah kita renungkan, dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi, ujian akan dialami oleh setiap anak Tuhan. Ya, ujian akan dialami bukan hanya remaja saja, tetapi dari anak-anak sampai dewasa. Asalkan dia punya kerinduan untuk tetap percaya kepada Tuhan, dia akan alami ujian itu. Tetapi ingatlah, tetaplah setia kepada firman Tuhan, tetaplah taat kepada firman Tuhan. Ada janji Tuhan yang dia akan dia akan menyertai kita, dia akan menolong kita sampai pada waktunya. Puji Tuhan, ujian iman menentukan kualitas iman kita. Ya, ujian iman menentukan kualitas iman kita kepada Tuhan di dalam mengiring Yesus. Puji Tuhan, sebelum kita mau akhiri renungan kita saat ini, kita akan nyanyikan pujian. Dengan yakin kita katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar dan kami sudah pelajari saat ini Tuhan. Mari ya Allah Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh mengerti lebih lagi dari kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Dan tolonglah kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu, tetap percaya, tetap punya iman di dalam Engkau. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan biarlah kami Tuhan juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Boleh menjadi saksi bagi orang lain bahwa kami percaya kepada Tuhan yang adalah juru selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam kami. Terus ajar kami supaya kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami sudah terima firman-Mu dan kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.